Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan aku Lutfi di channel beberapa menit saja. Pada kesempatan kali ini nih aku akan seperti biasa ya, aku akan sharing, aku akan berbagi sebuah informasi kepada teman-teman mengenai salah satu tokoh legendaris nih, dan bisa dibilang perannya itu sangat luar biasa terhadap terciptanya nih sebuah produk AMDK yang ada di Indonesia bahkan di dunia gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih ya teman-teman, pastikan teman-teman itu fokus dan enjoy gitu ya saat menonton video ini. Tirto Utomo adalah nama seorang tokoh pengusaha legendaris pendiri PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia. Nah, dia ini adalah lulusan Fakultas Hukum dia di Universitas Indonesia. Walaupun pada awalnya dia pernah nih kuliah di UGM selama kurang lebih 2 tahun dan memutuskan untuk pindah nih ke UI. Nah, kita semua juga tahu ya akan salah satu produk air minum dalam kemasan atau sering disebut dengan AMDK dengan nama Aqua, yang udah nggak asing lagi nih ya bagi telinga orang-orang Indonesia. Bahkan brand ini udah sangat luar biasa nih citranya. Bisa kita lihat dari kebiasaan masyarakat kita yang sering menyebut merek Aqua saat ingin membeli air mineral yang lain gitu ya. Nah, walaupun yang dikasih itu nggak selalu Aqua gitu, mungkin Fit, Ades atau mungkin merek-merek lain lah yang kiranya itu sedang berkembang juga nih di Indonesia. Nah, ini membuktikan bahwa citra dari brand Aqua ini udah sangat luar biasa gitu ya, bisa mewakili air mineral yang ada nih di Indonesia. Aqua awalnya didirikan nih oleh Tirto Utomo pada tahun 1973 dengan pabrik pertamanya di Bekasi dengan nama PT Aqua Golden Mississippi. Nah, ide dari terbentuknya perusahaan AMDK ini timbul ketika Pak Tirto bekerja sebagai pegawai di Permina atau perusahaan minyak nasional yang merupakan cikal bakal perusahaan Pertamina sekarang gitu ya. Sekitar tahun 1970-an gitu, Pak Tirto ini ditugasi untuk menjamu klien delegasi dari perusahaan Amerika Serikat gitu ya. Nah, jamuan tersebut ini terganggu ketika istri dari ketua delegasi ini mengalami diare setelah minum air dari jamuan tersebut gitu ya. Jadi seperti biasa kalau jamuan kan pasti ada air minum, terus ada makanan ringan gitulah ya. Terlebih ini adalah perusahaan dari luar negeri gitu kan. Nah, setelah itu Pak Tirto tahu nih bahwa tamu-tamunya ini nggak biasa kalau minum air rebusan gitu, tapi mereka itu terbiasa mengkonsumsi air yang disterilkan. Nah, setelah itu ini bisa dibilang nih titik dari terciptanya ide untuk membuat air minum Aqua gitu ya. Setelah Pak Tirto tahu, kemudian Pak Tirto juga sebenarnya sering nih ditugasi untuk pergi ke luar negeri gitu ya oleh perusahaannya untuk menjalankan tugas gitu kan. Nah, di sana dia itu mengamati bahwa masyarakat di sana itu sudah terbiasa nih untuk mengkonsumsi air kemasan gitu ya atau AMDK gitu. Nah, karena memang produk dari AMDK ini udah terjual bebas di sana gitu. Nah, setelah itu Pak Tirto melihat adanya peluang gitu ya ketika ide dari air minuman dalam kemasan ini bisa diproduksi di Indonesia gitu kan. Karena memang pada saat itu di Indonesia itu nggak ada sama sekali perusahaan atau yang menjual air minuman dalam kemasan gitu. Nah, dari situ Pak Tirto mulai nih bersama saudara-saudaranya untuk mempelajari proses memproduksi air minuman dalam kemasan gitu. Nah, dia mengirim adiknya yang bernama Slamet Utomo untuk magang nih di Polaris. Nah, Polaris ini adalah salah satu perusahaan yang terkenal juga yang berasal dari Thailand gitu ya. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan AMDK yang udah beroperasi sekitar 16 tahun gitulah. Nah, jadi nggak heran gitu ya, jangan heran ketika produk awal Aqua itu memang sangat mirip dengan Polaris gitu dari segi kemasan yang terbuat dari botol kaca gitu ya, terus mesin pengolah air yang mereknya sama gitu ya, bahkan sampai mesin pencuci botol gitu. Nah, ini kan membuktikan bahwa memang pada saat itu di Indonesia belum ada nih sama sekali mesin-mesin atau mungkin produk-produk yang akan bisa digunakan untuk menghasilkan produk air minum dalam kemasan. Tapi nih ya teman-teman, Tirto Utomo awalnya sempat ragu nih dengan nama PT Aqua Golden Mississippi karena nama tersebut memang bisa terbilang asing gitu ya di telinga orang-orang Indonesia, dan juga target yang ekspatriat gitu, yaitu khusus bagi kewarganegaraan orang asing yang saat itu tinggal nih di Indonesia.
Nah, awalnya juga Aqua ini namanya Puritas gitu. Puritas ini adalah istilah lain gitu ya. Nah, dengan logo daun semanggi. Nah, konsultannya yang bernama Eulindra Lim ini mengusulkan untuk nama Puritas ini diganti menjadi nama Aqua. Nah, selain Aqua ini artinya air gitu ya, kemudian lebih mudah diucapkan, lalu citra dari Aqua ini sesuai dengan air minumnya gitu. Nah, pada masa perkembangan produk Aqua gitu ya, awalnya Tirto Utomo ini mengalami banyak sekali kritikan ya oleh masyarakat sekitar gitu. Karena memang pada awalnya produk Aqua ini diluncurkan dengan kemasan botol kaca 950 ml gitu ya, dengan harga Rp75 gitu. Dan harga Rp75 ini hampir 2 kali lipat harga 1 liter bensin pada saat itu, yang harganya itu Rp46 gitu ya. Nah, gimana nggak diprotes gitu ya, karena masyarakat pada saat itu ya memang mengkonsumsi air sendiri ya, air rebusan sendiri, bahkan gratis gitu ya. Nah, ini Tirto Utomo malah mengemas air mineral dengan botol kaca dan harganya itu 2 kali lipat harga bensin pada saat itu gitu ya. Jadi bayangin aja lah kalau sekarang harga pertalit gitu ya 10.000, 2 kali lipatnya berarti 20.000, dan berarti harga Aqua saat itu 20.000 gitu ya kalau diibaratkan sekarang gitu ya. Nah, gimana tuh? Gila kan, gimana nggak diprotes gitu. Nah, meski banyak sekali mengalami kritikan gitu ya teman-teman, Tirto Utomo ini nggak menyerah, bahkan percaya bahwa kebutuhan akan air minum dalam kemasan yang steril itu akan sangat dibutuhkan di masa yang akan datang gitu. Nah, setelah kurang lebih 3 tahun gitu ya, penjualan Aqua ini mengalami kemerosotan nih, bahkan sampai hampir tutup karena ya memang tadi dengan harganya yang mahal dan masyarakat itu masih memilih untuk mengkonsumsi air rebusan sendiri gitu. Nah, kemudian Tirto Utomo ini mencari solusi gitu kan. Nah, akhirnya dapat solusinya. Yang pertama dia lakukan itu menaikkan harga gitu ya. Jadi udah mahal tapi dimahalin sekalian gitu, biar Aqua ini bisa berkesan eksklusif gitu ya. Nah, pasarnya pun akhirnya dikhususkan bagi orang-orang yang memang punya penghasilan tinggi dan ekspatriat tadi gitu ya. Nah, terbukti nih akhirnya produk dari Aqua ini bisa meningkat kembali gitu ya. Ini bisa dikatakan sebagai titik balik kebangkitan Aqua gitu ya. Walaupun pasarnya hanya dibatasi pada orang-orang khusus tadi gitu ya, jadi nggak bisa diperoleh secara umum gitu. Nah, kemudian pada tahun 1984, karena mungkin perkembangan zamannya udah lebih berkembang dari tahun sebelumnya gitu ya, Aqua bisa masuk nih ke toko-toko dan pasar-pasar lokal gitu ya, walaupun hanya toko-toko tertentu nih yang bisa membeli gitu ya, jadi nggak semuanya bisa membeli gitu kan. Nah, walaupun mimpi dari Tirto Utomo ini kan pengen nih Aqua bisa masuk ke seluruh penjuru pasar gitu ya, bahkan di warung-warung kecil sekalipun gitu kan. Nah, baru diterapkan nih strategi yang kedua, yaitu Tirto Utomo membagikan nih 3 botol Aqua secara gratis gitu ya kepada toko-toko yang ada pada saat itu. Nah, akhirnya citra dari masyarakat kan berubah gitu ya. Jadi awalnya berkesan produk Aqua ini adalah produk yang eksklusif gitu ya, kok ada nih di toko-toko gitu. Akhirnya mereka mencoba kan untuk membeli, dan akhirnya setelah laku gitu ya, para penjual di toko tersebut itu kembali nih ke Pak Tirto untuk membeli gitu ya Aqua yang tadi gitu kan. Lalu Tirto Utomo juga pernah nih ya teman-teman mengubah citra dari brand Aqua menjadi minuman sehat gitu. Caranya dengan memberikan sponsor-sponsor kepada acara anak muda dan acara-acara olahraga gitu, kayak PON gitu ya, Pekan Olahraga Nasional. Nah, akhirnya masyarakat itu terdorong kan karena citra yang diberikan oleh Aqua gitu, dan menganggap Aqua adalah minumannya orang sehat, Aqua adalah minumannya atlet gitu ya. Nah, sehingga karena itu masyarakat itu akhirnya sadar gitu akan kebutuhan air mineral atau air minum dalam kemasan. Nah, oke ya teman-teman, kira-kira seperti itu nih pembahasan kita mengenai proses berdirinya Aqua gitu. Nah, aku juga cuma ngambil poin-poin besarnya saja gitu ya, karena jika aku bahas semuanya bakal panjang lah waktunya gitu. Nanti juga ada nih proses dimana Aqua ini mengalami kegoncangan lagi, yaitu Tirto Utomo gitu, pemilik utama dari PT Golden Aqua Mississippi ini meninggal nih. Nah, akhirnya para petinggi kan bingung kan mencari solusi nih, gimana caranya biar kita bisa mengganti sosok yang kuat di perusahaan ini gitu kan. Nah, akhirnya mereka menemukan solusi, yaitu bisa bekerja sama dengan salah satu perusahaan Prancis yang bernama Danone. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan yang
terbesar juga nih di dunia pada saat itu. Nah, ini yang mungkin juga melatar belakangi perusahaan Aqua bisa berkembang dan sampai sekarang gitu ya. Oke nih ya teman-teman, seperti itu saja. I hope you feel enjoy for this video. Aku Lutfi nih dari beberapa menit saja. See you later and bye.